Jumpa lagi dalam akun Revolusi Moral. Kali ini melanjutkan 8 usulan dari Forum Purnawirawan. Khusus kita bahas tentang usulan untuk pemecatan Gibran. Saya cenderung setuju dengan usulan itu, tetapi akan jauh lebih baik kalau Gibran mengundurkan diri ketimbang harus dipecat. Usianya masih muda, masih ada kesempatan kali berikut untuk dia maju. Akan lebih terhormat kalau dia maju pada kesempatan berikut tanpa dalam posisi bapaknya sudah tidak menjabat. Alasan saya menolak, alasan saya setuju bahwa Gibran diberhentikan atau sebaiknya mengundurkan diri adalah yang pertama, dengan kekuatan bapaknya yang kelihatannya masih menguasai kepolisian dan usaha Gibran untuk kelihatannya pada 2029 untuk running, maka ketika kekuasaan itu pindah ke Gibran, kita hanya tinggal sejengkal saja dari rejim yang katanya demokrasi ala Korea Utara. Apa yang terjadi di era Pak Jokowi, betapa anak presiden menjadi wapres, itu bahkan di negara komunis Rusia, komunis Cina pun tidak terjadi. Boleh dengan segala macam alasan, oh si ini melamar, si ini tidak. Kalau tidak melalui, kalau bukan karena kekuasaan bapak atau keinginan ibunya, tidak mungkin ketua MK bisa dipengaruhi untuk buat keputusan yang meloloskan ponakannya. Itu betul-betul rusak itu. Rusak. Keputusan MK itu sendiri, MK 90 dari A sampai Z rusak. Jadi majunya Gibran ini, memaksa Gibran maju, sudah membuat satu institusi itu harus dicari solusinya bagaimana caranya supaya keputusan itu tidak boleh terulang lagi. Tapi sekali keputusan sudah dibuat, sudah jadi presiden. Jadi bagaimana caranya supaya keputusan semacam itu tidak terjadi lagi. Dari A sampai Z. Dan memang sudah terbukti kemudian bahwa itu tindakan yang melanggar moralitas jabatan. Tapi yang pertama itu, jadi kita kalau sudah bapak saja sudah bisa mengangkat anak menjadi wakil presiden, sudah bisa menggolkan anak jadi wakil presiden. Ketika dia jadi presiden, dia tinggal amandemen itu undang-undang dasar. Dipilih kembali lewat MPR, dia kuasai dan lanjut terus. Oh, tidak mungkin kekuasaannya sudah mampu memaksa menangkan anaknya, walaupun demonstrasi civil society begitu kuat, perlawanan civil society begitu kuat, begitu masif, tidak mampu mencegah. Bagaimana lagi kalau dia menjadi presiden? Akan terjadi Korea Utara jadi dua dinasti. Oleh karena itu sebaiknya Gibran mengundurkan diri atau Gibran memang diberhentikan oleh DPR. Alasannya saya kira cukup ada alasan, yaitu perbuatan tercela yang memang saya kira itu terbukti, maupun dugaan bisa diuji dugaan tindakan KKN dia, perbuatan KKN dia yang dilaporkan oleh Ubed ke KPK dan belum diproses. Dua-duanya bisa diproses di DPR. DPR bisa menguji. Dan ini jadi kesempatan bagi DPR untuk memperbaiki reputasinya, untuk tebus dosa. Bahwa kemarin bungkam, tidak bertindak malah cenderung mendukung. Perbaikilah kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki. Jadi mendesak Gibran mundur atau terpaksa memecat dia. Saya lebih cenderung Gibran untuk mengundurkan diri. Karena ini memang, tidak kebayang kita demokrasi kita jadi seperti apa ke depan. Usulan-usulan itu memang mungkin bisa diperdebatkan. Oh, Prabowo juga bersalah dong. Oh, Anies juga mau melamar Gibran. Ganjar juga mau melamar Gibran. Ya, itu problemnya. Kekuasaan bapaknya pada waktu itu membuat semua orang hampir yakin bahwa bisa gandeng Gibran akan menang. Karena ada unsur segala macam diharapkan akan bisa memenangkan itu.
Dan itu kesalahan fatal Pak Jokowi. Tidak bisa ngeles bilang itu karena tawaran Pak Prabowo berkali-kali, tidak. Saya sendiri memilih Gibran, mendukung dia. Karena memang tidak mungkin dilawan, jadi satu kali aja jalan deh pemilunya. Setelah itu baru pikirkan bagaimana caranya supaya dia turun. Nah, di luar dari prosesnya yang memang parah, di luar dari kita perlukan untuk cegah kita masuk sampai ke jadi Korea Utara jilid 2. Tetapi memang Gibran punya kapasitas sangat-sangat rendah. Kalau ada yang mau klaim bilang dia bagus, dia bagus, dia bagus, uji aja dia. Ayo bikin DPR bersidang, panggil dan sidang dia. Mampu tidak dia bertahan? Janganlah DPR seperti itu. Kasih 3 orang hakim, 4 orang, 1 jaksa, 2 jaksa, ada hakim 3. Coba kalau Gibran mampu hadapi. Intellectually dia tidak punya kemampuan. Morally apalagi. Dia bilang secara moral, kalau saya punya kesimpulan moral bejat. Kalau kesimpulan saya. Tapi untuk berpanjang-panjang saya lebih anjurkan bahwa Gibran mengundurkan diri, lebih terhormat. Asah diri lagi lalu kemudian nanti maju, masih ada kesempatan, masih muda. Ketimbang kita harus memaksa DPR untuk memecat Gibran. Dan Pak Prabowo tidak boleh berusaha mencegah seperti itu. Karena ini untuk perbaikan sistem bernegara. Tidak bisa Pak. Bapak biarkan mau ke besok-besok ada presiden yang akan angkat anaknya. Akan dorong anaknya, ini jadi kebiasaan buruk sekali. Pak Harto pun tidak lakukan itu. Bung Karno tidak lakukan itu. Ya, pemerintahan Orba yang dianggap sudah dianggap otoriter yang tidak lakukan itu. Tidak ada presiden sebelumnya di kita, itu yang tadi saya katakan. Even Rusia, even Cina tidak lakukan itu. Kita betapa buruknya kita kayak Korea Utara. Jadi saya kira udah saatnya Mas Gibran, sorry banget ya. Mundurlah atau terpaksa Anda dimundurkan. Oke, segitu dulu. Kita lanjut membahas tentang usulan dari para purnawirawan juga dari forum purnawirawan tentang perubahan penggantian Undang-Undang Dasar untuk kembali ke Undang-Undang Dasar versi 5 Juli. Versi dekret 5 Juli yang saya tidak setujui. Tapi kalau meminta Gibran mundur atau memberhentikan Gibran, saya sepakat. Untuk Gibran dan untuk nama baik dan untuk legasi Pak Jokowi sendiri, saya anjurkan memang Gibran mundur. Kalau tidak memang terpaksa harus dipecat. Sampai jumpa.